Pada video kali ini saya akan membahas tentang robot tangan atau robot lengan. Nah, robot tangan ini terdiri dari dua batang. Ini batang yang bawah ini L1 dan batang yang atas L2. Nah, posisi tangannya di sini, koordinat tangannya titiknya yang dituju adalah ini. Ada L1, ada L2. Nah, ini menggunakan dua buah motor. Motor yang pertama itu ditaruh di bagian bawah ini, dinamakan dengan motor base-nya. Dan motor yang kedua itu ditaruh di sini, yaitu motor elbow atau motor di sikunya. Jadi robot tangan ini bisa bergerak, L1 nya bisa bergerak berputar sini, dan L2 nya juga bisa berputar dengan pusatnya adalah di motor elbow-nya, di elbow-nya ini. Nah, tujuan kita adalah menggerakkan tangan di ujung tangan ini. Nah, gerakan atau posisi koordinat dari tangan ini itu bisa kita gambarkan dengan koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, dengan mengetahui sudut L1 dan L2, yaitu L1-nya adalah theta 1 dibandingkan theta sumbu datarnya, sedangkan sudut L2 itu ada dua. Yang pertama itu adalah theta 2, yaitu sudut yang dibentuk antara L1 dengan L2, theta 2. Dan kalau kita bandingkan dengan sumbu datar, dia akan menjadi theta 1 tambah theta 2. Theta 1-nya itu adalah yang ini ditambah dengan theta 2, maka itu akan menjadi sudut yang dibentuk oleh L2 dengan sumbu mendatarnya. Nah, dengan gambar ini kita bisa nyatakan koordinat dari lengannya itu dengan X dan Y, di mana X-nya itu adalah L1 cos theta 1, sini berarti, ditambah L2 cos theta 1 tambah theta 2, ya ke sini. Ini adalah koordinat X-nya ke sini. Seperti ini kita tuliskan. Nah, bagaimana dengan koordinat Y-nya? Y-nya berarti kita gunakan sin, yaitu L1 sin theta 1 di sini ditambah dengan L2 sin theta 1 tambah theta 2. Nah, sehingga posisi ujung tangan ini yang dipegang oleh robot itu kita bisa nyatakan dengan koordinat X dan Y, di mana X-nya adalah L1 cos theta 1 tambah L2 cos theta 1 tambah theta 2. Sedangkan Y itu adalah L1 tambah L1 kalikan sin theta 1 ditambah dengan L2 sin theta 1 tambah theta 2. Nah, dalam persoalan ini kita mau menggerakkan lengan ini dari posisi awalnya seperti ini ke posisi akhirnya seperti ini. Jadi posisi awalnya itu adalah sumbu Y-nya itu 0 dan posisi akhirnya sumbu X-nya 0 di sini. Nah, sehingga pada ujung tangan ini, titik ujungnya ini, itu akan muncul gerakan seperti ini. Dari bawah kemudian ke atas terus berhenti di sini. Nah, itu adalah kasusnya. Nah, kemudian dari ini koordinat X dan Y tadi, ini kalau kita mau mengetahui atau menggambarkan gerakan dengan koordinat kartesius Y, di mana X L1 cos theta 1 tambah L2 cos theta 1 tambah theta 2, ini sama dengan yang tadi. Y-nya itu adalah L1 kalikan sin theta 1 tambah L2 sin theta 1 tambah theta 2. Itulah koordinat dari ujung tangannya. Nah, sekarang kita menggerakkan ujung tangan itu dengan menggunakan dua motor, yaitu motor yang ada di bawah tadi dan motor yang ada di lengan. Nah, motor yang ada di bawah itu kita bisa perintahkan itu berdasarkan sudut. Nah, sudut ini kita bisa bayangkan misalkan ada sebuah motor stepper motor. Nah, stepper motor itu kan gerakannya bisa kita atur dengan sudut berapa. Nah, itu adalah contohnya. Jadi kita memberikan atau kita menggerakkan lengan ini itu dengan memberikan sudut pada lengan 1 dan lengan 2, yaitu dengan motor pada base dan motor pada elbow-nya. Nah, kita akan gunakan perintah yang dikirimkan ke kedua motor itu dengan menggunakan polinomial. Nah, ini adalah sudut motor 1 yang akan kita perintahkan, itu kita gunakan polinomial seperti ini, yaitu theta 1 ketika t-nya 0 berarti dia theta ketika kondisi awal ditambah dengan A1 t pangkat 3 tambah A2 t pangkat 4 tambah A3 t pangkat 5. Nah, ini adalah sudut yang dibentuk oleh lengan 1 L1, dan sudutnya ini akan
diwujudkan oleh motor pada motor base-nya. Nah, bagaimana dengan yang motor yang di sikunya? Sama, kita gunakan polinomial untuk mengirimkan perintah, yaitu sudut yang terbentuk pada motor 2 itu adalah theta 2 T-nya 0, yaitu kondisi awalnya ditambah B1 T pangkat 3 tambah B2 T pangkat 4 tambah B3 T pangkat 5. Nah, berarti theta 1 dan theta 2 itu adalah nanti ini. Berapa theta 1, berapa theta 2-nya, supaya gerakannya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mengetahui koordinat awal dan koordinat akhir, misalkan kita sudah menentukan bahwa posisi awalnya itu ada di sini, posisi akhirnya ada di sini, berarti sudut awal dan sudut akhirnya kita bisa ketahui dengan trigonometri. Itu kita dengan mengetahui L1, L2, kemudian posisi awal dan posisi akhirnya, maka kita bisa hitung berapa theta 1 ketika awal, berapa theta 2 ketika awal di sini. Kemudian berapa theta 1 ketika akhir, yaitu ini, dan berapa theta 2 ketika akhir, yaitu sini. Diteruskan ke sini. Nah, maka ketika kita tahu koordinat awal dan koordinat akhir, kita tahu sudut awalnya baik lengan 1 maupun lengan 2, kemudian sudut dari motor 1 dan motor 2, lengan 1 dan lengan 2 ketika akhir, yaitu TF, waktu ketika dia posisi akhir TF. Nah, itu adalah pemahaman yang kita punya, yaitu kita bisa menggambarkan koordinat posisi dari tangan, kemudian kita bisa membayangkan perintah yang akan dikirimkan ke kedua motor, yaitu dengan persamaan polinomial. Kemudian ketika kita sudah menentukan titik awal dan titik akhir, kita bisa tahu posisi awal, sudut awal, dan sudut akhirnya dari kedua motor. Nah, kemudian pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama adalah buat persamaan matrik untuk menghitung koefisien A1, A2, A3, dan B1, B2, dan B3. Nah, tadi kita sudah asumsikan kita gunakan persamaan polinomial untuk memerintahkan gerakan motor, yaitu ada koefisien A1, A2, A3, B1, B2, B3. T adalah waktu, dan ini adalah posisi awal. Ini adalah posisi akhir, posisi awal, sehingga kita perlu mengetahui berapa A1, A2, A3. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dikasih data yang diketahui. Nah, kita suruh menghitung berapa A1, A2, A3, dan B1, B2, dan B3. Nah, kalau A ini dalam bentuk masih persamaan, yang persamaan yang belum ada solusinya, yang B itu kita disuruh mencari berapa besarnya nilainya. Nah, kemudian yang ketiga, kita disuruh untuk membuat kurva gerakan tangan dari posisi awal dan akhir dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi yang terakhir itu kita harus bikin gambar, atau kita gambarkan kurva gerakan dari tangan ini dari awal ke akhir, bentuknya bagaimana, apakah seperti ini ataukah berbeda. Nah, ini kita perlu buktikan. Nah, kita jawab satu persatu. Yang pertama, kita harus cari rumus atau cara untuk menghitung koefisien A1, A2, A3, dan B1, B2, dan B3. Nah, ini adalah persamaan polinomial tadi, theta 1 T, theta 2 T. Sudut pada motor 1, sudut pada motor 2, sudut pada L1, dan sudut pada L2. Nah, ini adalah sudut awalnya ditambah A1 T pangkat 3 tambah A2 T pangkat 4 tambah A3 T pangkat 5. Nah, ini kita bisa tentukan. Jadi posisi akhirnya itu sudutnya kita tentukan, posisi awalnya juga kita tentukan. Nah, untuk menyelesaikannya kita bawa ke persamaan matrik, kita sandarkan di mana di sebelah kiri sama dengan itu adalah yang merupakan konstanta dari koefisien dari T, yang sebelah kanan adalah skalarnya. Di persamaan di atas akan menjadi A1 T pangkat 3 ditambah A2 T pangkat 4 tambah A3 T pangkat 5 sama dengan theta 1 T dikurangi theta
1 ketika T-nya 0. Nah, ini kita bisa anggap bahwa θ 1T itu adalah posisi akhirnya, yaitu θ 1 TF. Kemudian ini adalah θ awalnya. Nah, itu adalah persamaan yang pertama untuk mencari A. Nah, bagaimana dengan mencari B? Sama. Kita buat dulu persamaan polinomial itu ke dalam bentuk standarnya, yaitu sebelah kiri sama dengan adalah yang bukan skalar, artinya yang ada variabel T-nya, dan sebelah kirinya yang ada variabel T, sebelah kanan itu yang skalarnya. Nah, berarti dari persamaan yang ini itu akan menjadi B1T pangkat 3 tambah B2T pangkat 4 tambah B3T pangkat 5 sama dengan θ 2T dikurangi θ 2 0. θ 2T kita anggap T-nya itu TF, artinya waktu dia mencapai posisi yang terakhir. Ini adalah berarti θ terakhirnya dikurangi dengan θ awalnya. Nah, ini kita bawa ke dalam persamaan matrik karena kita mau menyelesaikan dengan menggunakan MATLAB. Berarti yang menjadi seperti ini. T tadi kan kita asumsikan atau kita anggap ini adalah T akhirnya, yaitu TF, waktu yang diperlukan dari posisi awal menuju posisi akhirnya, sehingga persamaannya menjadi dalam bentuk matrik TF pangkat 3 tambah TF pangkat 4 tambah ini TF pangkat 3 dikalikan A1 ini, tambah TF pangkat 4 dikalikan A2 ini, ditambah TF pangkat 5 dikalikan A3 sama dengan ini θ 1 TF dikurangi θ 1 0. Begitu juga dengan yang ini, yang untuk mencari B, matriknya adalah TF pangkat 3 kalikan B1 ini, ditambah TF pangkat 4 dikalikan B2 ini, ditambah TF pangkat 5 dikalikan B3 sama dengan ini, θ 2 TF dikurangi θ 2 0 ketika T-nya 0. Nah, ini adalah matrik untuk mencari berapa koefisien A1, A2, A3 maupun B1, B2 dan B3. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita sudah dikasih data-datanya. Kita pengen waktu yang diperlukan dari posisi awal ke posisi akhirnya itu adalah 2 detik. Kemudian kita sudah dikasih datanya bahwa θ 1 awalnya adalah minus 19 derajat. Kita lihat, berarti ini adalah minus 19 derajat. Kemudian θ 2 0-nya adalah 44 derajat, berarti yang ini tadi adalah ini adalah 44 derajat. Ini bisa kita hitung dengan trigonometri ya, dengan posisi seperti ini. Kemudian θ 1 akhirnya adalah 43 derajat. θ 1 akhir berarti ini 43 derajat. Kemudian ini ada θ 2 akhirnya dari sini ke sini itu adalah 151 derajat θ 2-nya yang akhirnya. Nah, dengan mengetahui kondisi ini, waktu yang diinginkan, kemudian posisi awal dan posisi akhirnya, maka ini kita bisa masukkan ke dalam matriknya. Kemudian sebagai tambahan, bagaimana cara kita menghitung θ 1, θ 2, θ yang awal dan yang akhirnya? Itu kita bisa lakukan dengan mengetahui koordinat awal dan akhirnya, yaitu koordinat awalnya adalah 6,5,0 dan akhirnya adalah 0,2. Kita lihat, ada 6,5,0, ini adalah 0,2. Kemudian L1 dan L2 juga diketahui 4 dan 3. Nah, dari koordinat kemudian L1, L2 ini kita bisa hitung dengan trigonometri untuk mengetahui sudut-sudutnya. Nah, tapi kita tidak bahas itu, kita langsung aja kita pakai karena sudah dihitungkan atau sudah disediakan oleh soalnya. Nah, bagaimana kita mencari koefisien A1, A2, dan 3? Kita harus bikin matrik seperti ini dulu. Ini anggap aja itu adalah matrik apa ya? Matrik A, terus di sini ini adalah kita terus matrik A, ini kita tulis A kecil, ini adalah A.
Kita anggap aja ini B kecil, ini adalah BB. Nah, kita mencari A nya ini, A dan B nya ini. Nah, kita tinggal masukkan T nya tadi sudah ketemu 2 ya, berarti 2 pangkat 3 tambah ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Nah, 1A 2 3, kemudian ini tadi adalah theta 1 akhir dikurangi dengan theta 1 awalnya. Yang ini adalah theta 2 akhir dikurangi theta 2 awalnya. Nah, ini kita tulis ke dalam MATLAB dulu. A, selesaikan yang ini dulu, selesaikan yang A. Berarti matriks A nya itu adalah 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 4, kemudian 2 pangkat 5. Itu adalah yang A ini. Kita tulis matriks AA. Itu 43 derajat dikurangi min 19. B nya itu adalah 43 dikurangi min 19. Nah, kalau ini kita perhatikan lagi, ini kalau kita disuruh mencari A1, A2, A3 dan sedangkan kita hanya punya satu persamaan, berarti kondisi ini dinamakan dengan underdetermined system. Kita cek ranknya sekarang. Rank A ini seperti di sebelumnya, ranknya adalah 1, kemudian rank A, B nya adalah 1 juga. Nah, kita punya rank A itu sama dengan rank AB, berarti dia ada solusinya. Kemudian solusinya itu unik atau tidak unik, kita bandingkan antara rank dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Jumlah variabel yang tidak diketahui ada 3, sedangkan ranknya adalah 1. 1 kurang dari 3, berarti ini adalah underdetermined system. Artinya solusinya akan banyak. Nah, bagaimana cara mencari solusi yang banyak ini? Kita bisa gunakan metode pseudo inverse. Kalau kita menggunakan left division, pasti dia akan dianggap yang lain, variabel yang lain itu 0. Misalnya kita gunakan left division, A sama dengan A dibagi dengan B gini. Oh, ini ternyata saya ganti variabelnya dulu. Ini adalah B, ini adalah AA, ini AA. A sama dengan A. Nah, untuk yang left division ini tidak bisa untuk menyelesaikan karena yang lain tuh, variabel yang lain itu dianggap 0, sehingga ini adalah hanya satu solusi. Nah, kita bisa gunakan pseudo inverse. Pseudo inverse itu bisa dilihat di video sebelumnya. Pseudo inverse A kalikan AA. Nah, ini adalah nilai A1, A2 dan A3. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari yang koefisien B1, B2 dan B3. Kita tulis dulu B nya. B itu sama dengan A ya. B sama dengan A. Kemudian BB nya itu adalah yang ini. Itu 51 kurangi 44. Nah, sekarang dengan pseudo inverse juga kita cari koefisien B1, B2 dan B3.
adalah nilai B1, B2, dan B3. Nah, berarti kita sudah bisa menyelesaikan atau mencari koefisien A1, A2, dan A3 maupun B1, B2, dan B3. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir yaitu yang C, bagaimana cara membuat plot dari gerakan ujung lengan? Kita gunakan koordinat Cartesius. Nah, di awal-awal kita tahu bahwa koordinat lengan atau tangannya di ujung itu kita bisa gambarkan dengan koordinat X dan Y, di mana X-nya adalah L1 cos θ 1 tambah L2 cos θ 1 plus 2. Y-nya adalah L1 sin θ 1 tambah L2 sin θ 1 tambah θ 2. L1-nya diketahui 4 feet, L2-nya adalah 3 feet. Nah, kita harus memplot X, Y. Nah, maka kita perlu hitung dulu array dari θ 1 dan θ 2. Jadi tahapan-tahapan θ 1 dan θ 2 dari kondisi awalnya sampai kondisi akhirnya kita harus bisa gambarkan supaya kita bisa menghitung X dan Y-nya. Itu array θ 1 dari awal hingga akhirnya. θ 2 juga sama, itu di motor yang di sikunya dari awal hingga akhir, hingga kita bisa menghitung X, Y dalam banyak nilai dari awal sampai akhirnya. Nah, bagaimana caranya? Karena seperti ini, kita buat array dulu θ 1 dan θ 2. Nah, kita gunakan persamaan yang di awal yang digunakan polinomial, yaitu θ 1t itu sama θ 1 kondisi awalnya tambah A1t pangkat 3 tambah A2t pangkat 4 tambah A3t pangkat 5. Sedangkan A1, A2, A3 sudah kita hitung tadi dengan MATLAB. θ 1 kondisi awal kita sudah diketahui min 19 derajat. Maka kita bisa hitung θ 1 dari kondisi awal, dari T-nya 0 sampai T-nya terakhir. Nah, T terakhir itu sudah ditentukan, kita pengen gerakan dari awal sampai akhir itu 2 detik. Sehingga nanti kita hitung θ 1 itu dari 0 sampai T sampai 2 detik. Nah, berarti kita juga harus membuat array T dari 0 sampai 2, kita bikin spasi yang lembut yaitu yang 0,01. Nah, kita tahu T-nya ini, kita tahu A1, A2, A3, maka kita bisa hitung θ 1. Demikian juga dengan θ 2, kita sudah tahu B1, B2, B3. Kita tahu θ 2-nya ketika 0, kita ada T, berarti kita bisa hitung θ 2T. Berarti kita hitung θ 1 dan θ 2 dari T0 sampai T2. Nah, setelah itu baru kita plot X, Y. Kita hitung θ 1 dulu. Pertama kita buat array T. Ini kita bersihkan dulu. T kita buat dari 0 dengan spasi 0,01 sampai 2 detik. Kemudian kita hitung θ 1. Jadi θ 0-nya adalah minus 19 ditambah dengan A elemen 1. Karena A tadi kan ada A1, A2, dan 3, kita gunakan A elemen satunya, itu A pertama. Dikalikan T. Nah, ini skalar kalikan array, nggak masalah. Nah, yang masalah adalah kita pangkatkan. Kita pangkatkan T pangkat 3. Ini adalah perpangkatan elemen by elemen, berarti kita gunakan titik ini. 3 tambah A2, A elemen 2 kalikan T pangkat 4 ditambah A3, A elemen 3 dikalikan T pangkat 5. Nah, kita harus cek berapa panjang T. 2001 kita cek panjang θ 1. Harusnya sama. Ya, sama, udah benar berarti. Elemen by elemen operation. Dan kita lanjutkan ke θ 2-nya. θ 2 itu adalah awalnya adalah 44. Kita copy dari atas saja, kita gunakan panah. Nah,
2. Ini adalah 44. Ini adalah B. Ini juga B. Ini juga B. Nah, kita cek juga panjangnya. Nah, 2001 sama. Kemudian setelah kita tahu θ 1 dan θ 2 dari awal sampai akhir seperti ini, ada 2001 elemen. Kemudian kita hitung ini sudah tahu. Terakhir kita hitung X, Y, dimana X adalah L1 cos L1 plus L2 cos L1 plus 2 dan Y. Nah, kita hitung X nya dulu. L1 kita bikin variabel dulu. L1 nya itu adalah agak lama ini. L1 nya adalah 4, L2 nya adalah 3. L2 nya adalah 3. Kita hitung X sama dengan L1 kalikan cos. Ingat cosnya tadi adalah dalam derajat, berarti kita pakai cos D. 1 tambah L2 kalikan cos D θ 1 tambah θ 2. Kita hitung Y nya, kita pakai sin D karena kita sudah gunakan derajat. Sin kemudian kita plot X, Y, kita kasih grid. Oke, nah ini adalah gerakannya. Ini adalah posisi tangan, posisi awalnya. Kemudian untuk mencapai sini ke arah 2,0, ini kan 6,5,0 ke 2,0 itu gerakannya adalah seperti ini. Jadi dia melengkung dulu karena kita pakai polinomial ya tadi, baru dia bergerak ke sini. Set gitu. Jadi awalnya ke sini, dia tidak langsung miring gini ya, karena kita pakai polinomial. Dia ini dulu, dia ngomong gini. Ini adalah posisi akhirnya. Jadi yang posisi awalnya dari sini menuju posisi akhir ini, itu dia gini bentuk. Naik dulu baru dia turun gini. Oke, demikian tentang aplikasi polinomial pada kontrol robot tangan. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Sampai ketemu di video selanjutnya.